Haleluya, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Puji Tuhan, Tuhan rindu setiap kita bisa meneladani pemazmur ini. Dia mau kita tidak saja hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi lebih dari itu, kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita dengan cara menaatinya. Ada pesan Tuhan yang harus kita lakukan yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 dan yang ke-22. Di situ dikatakan kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Singkat kata, kita harus taat. Taat adalah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi kadang sulit untuk kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak dapat hidup taat karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Padahal ketika kita mau taat, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan. Yang pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih berdosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketahuilah bahwa kasih dan ketaatan itu berjalan beriringan, karena tanda seseorang mengasihi adalah mentaati. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa ada ketaatan atau kepatuhan kepada firman Tuhan. Kasih tanpa ketaatan adalah kepalsuan, dan ketaatan tanpa kasih adalah paksaan. Ketaatan sejati tidak dilahirkan karena intimidasi, tetapi oleh hati yang mengasihi. Kita lihat contoh yaitu Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Mengapa Abraham rela memberikan anak tunggalnya ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya? Sebab cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada Ishak. Ketaatan Abraham adalah bukti kasih-Nya kepada Tuhan Allahnya. Ukuran cinta kita kepada Tuhan menentukan kadar ketaatan kita kepada Tuhan. Orang-orang yang mencintai secara totalitas akan mentaati tanpa batas. Yang kedua, ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintah-Nya dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Bapa di surga begitu rindu memiliki hubungan intim dengan kita sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib agar hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kudus itu dipulihkan. Ketaatan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan dirinya. Yang ketiga, ketaatan adalah wujud kepercayaan atau iman kita. Ketika kita menaati Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan dan iman kita kepadanya. Saat kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, itu menunjukkan kualitas pengenalan kita kepadanya dan juga menunjukkan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti halnya kasih ditunjukkan melalui ketaatan, iman juga ditunjukkan melalui kualitas ketaatan kita kepadanya. Yang keempat, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Keselamatan yang kita terima membawa kita pada suatu tujuan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan itu, kita perlu terus-menerus dikuduskan dan didewasakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran ini pun bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Semakin kita membaca firman Tuhan, menghabiskan waktu bersama Yesus dan membiarkan Roh Kudus mengubah kita dari dalam, semakin kita bertumbuh dalam ketaatan dan kekudusan sebagai orang Kristen. Hidup dalam ketaatan membawa perubahan hidup menuju kepada Kristus. Yang kelima, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan. Jika kita selalu berserah kepada-Nya, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Berkat keberhasilan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, penyediaan, mujizat, berkat damai sejahtera, kebahagiaan, dan lain-lain. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri, dan inilah yang biasanya dihindari orang. Karena kebanyakan orang maunya mengikuti keinginannya sendiri, hidup sesuka hatinya, tidak mau diatur, dan biasanya dilakukan karena keterpaksaan, karena takut akan disanksi atau dihukum. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Oleh sebab itu, biar kita mau taat. Bapak Ibu Saudara, taat itu keren. Marilah kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini kita mau belajar taat dari perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Mari kita lakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah, agar seluruh rencana Allah bagi kita itu tergenapi bagi setiap kehidupan kita. Si Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu, kami boleh senantiasa taat akan kebenaran firman Allah, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong, memampukan kami untuk kami senantiasa hidup di dalam ketaatan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga rencana Tuhan boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintahan yang baru saja terbentuk. Tuhan akan menolong mereka di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada. Memberkati juga pekerjaan Tuhan yang ada, memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan, biar segala sesuatu yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang senantiasa akan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.